Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, Nabi SAW pernah mengantar jenazah seorang sahabat. Setelah dikuburkan, Nabi SAW kemudian bersabda. Beliau mengatakan, SAW, sungguhnya kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat kasih sayang membawa kain kafan dari surga di kiri kanan kepalanya, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Kata Nabi SAW, maka ruhnya akan keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Jadi bagaimana kalau kita tuangkan air dari teko, cepat sekali keluar, seperti itu keluarnya ruhnya orang-orang beriman. Belum sesaat keluar, maka dibungkus dengan kain kafan dari surga dibawa ke langit. Baru tiba di langit pertama, para malaikat rahmat mengetuk pintu langit pertama yang kita bisa lihat langit pertama di atas kepala kita ini, dan Allah ciptakan 7 lapis langit. Maka para malaikat penjaga langit mengatakan, siapa yang sedang kalian bawa? Maka kata malaikat rahmah, ini adalah Fulan bin Fulan, disebutkan namanya yang paling baik di dunia. Maka para malaikat penjaga langit membukakan pintu, dan akhirnya membuat seluruh malaikat yang di langit berharap ruh itu lewat di dekat mereka. Kata Nabi SAW, karena ruh orang beriman tadi itu mengeluarkan wangi lebih wangi dari bau kasturi. Ya, semoga insya Allah kita termasuk ini. Kemudian setelah itu, maka dia terus naik sampai ke langit ke-7, dan terdengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia ke dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka pada saat itu dibawalah ruhnya oleh malaikat rahmat tadi ke kuburan bersamaan dengan keluarganya mengantar jenazahnya atau jasadnya. Begitu dimasukkan ke dalam kuburan jenazah itu, maka ruhnya pun dimasukkan kembali ke dalam kuburan tadi. Ini prosesi kematian sekaligus masuknya awal ke alam barzah. Setelah itu, kata Nabi SAW, dia masih bisa mendengarkan 3 langkah trompa sendal pengantarnya. 3 langkah saja, setelah langkah ke-4 sudah tidak bisa lagi. Kemudian ya, akan datang kepadanya Munkar dan Nakir, 2 malaikat yang bertugas khusus untuk menanyakan kepada dia pertanyaan yang sudah masyhur. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, ya, apa agamamu atau apa pedomanmu, ya. Maka kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman jawaban untuk menjawab pertanyaan di dunia dan juga di akhirat. Makna di dunia, kata ulama tafsir, kalau ada orang yang belajar agama lalu ditanya, misalnya muslimah, kenapa anda pakai jilbab, kenapa anda sholat? Misalnya, kalau muslim ditanya kenapa sholat, kenapa tidak makan babi, kenapa tidak minum khamar, dia kalau belajar agama dia tahu itu Allah haramkan, tidak boleh. Kenapa anda sholat? Karena saya diperintahkan. Dia punya jawabannya. Dan di ayat yang dikatakan dan di akhirat. Pertanyaan di akhirat. Kata ulama tafsir maksudnya di alam barzah. Pertanyaan Munkar Nakir, orang beriman akan bisa jawab dengan sangat mudah.